Panti Asuhan GBKP atau Gereja Batakar Protestan itu awalnya berdiri di Desa Losimomo, dilatar belakangi dengan anak-anak yang berpenyakit kusta. Makanya tahun 1963 didirikanlah satu wadah untuk menampung anak-anak yang berpenyakit kusta ini dengan tujuan agar tidak terjangkit dengan penyakit orang tuanya. Tahun 1967 panti ini dipindahkan ke Desa Sukamakmur. Di Desa Sukamakmur ini Gelora Kasih bukan hanya menampung anak-anak yang berpenyakit kusta, tapi membuka untuk umum, khususnya anak-anak yang tidak punya ayah atau ibu atau kedua-duanya, atau anak-anak yang terlantar yang sulit ekonominya. Sekarang jumlah anak yang kita asuh ada 47 orang, terdiri dari 10 orang perempuan dan 37 laki-laki. Dan semuanya sekolah mulai dari tingkat TK, SSD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Khusus untuk sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, mereka kita titipkan di rumah jemaat, apakah di Medan atau di Kabanjahe, karena memang di sekitar tempat ini, di sekitar lokasi ini tidak ada sekolah kejuruan. Jadi sekarang ada anak lagi kuliah, 3 orang di USU, 2 orang di STT Reformed Jakarta, dan ada 1 orang di Politeknik Negeri Jakarta. Untuk staf yang pengasuh yang tinggal di tempat ini 24 jam ada 4 orang pengasuh. Untuk pegawai administrasi, untuk kantor panti asuhan ada 1 orang, dan untuk kantor unit usaha ada 2 orang. Total keseluruhan staf di Gelora Kasih ini ada 11 orang. Kenalkan, nama saya Rosmolina Brukacaribu. Saya sekarang kuliah di Universitas Politeknik Negeri Medan. Saya jurusan akuntansi dan sekarang sudah semester 6. Saya pertama kali masuk ke Panti Asuhan Gelora Kasih ini dari umur 3 tahun. Latar belakang keluarga saya karena ibu meninggal dan hanya tinggal ayah sendiri. Karena ayah tidak mampu, oleh karena itu kami dimasukkan ke Panti Asuhan Gelora Kasih ini. Saya memiliki 3 saudara, 3-tiganya kami berada di tempat ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami semuanya sudah kuliah, dan kakak dan abang saya sudah keluar dari Panti Asuhan Gelora Kasih dan tinggal saya sendiri sekarang. Nah, saya di sini banyak sekali mendapatkan pengalaman, mulai dari saya kecil hingga saya beranjak dewasa sampai sekarang. Banyak sekali pengalaman yang saya peroleh. Saya diajarkan untuk hidup disiplin, saya diajarkan untuk hidup mandiri, meskipun tanpa orang tua, tapi saya mampu bangkit, saya mampu belajar, saya mampu hidup sendiri.
dengan semua fasilitas yang disediakan di Panti Asuhan Gelora Kasih ini. Hingga sekarang saya sudah masuk di salah satu universitas. Saya sangat bersyukur karena Panti Asuhan Gelora Kasih ini sudah banyak memberikan bantuan melalui bantuan orang tua kami, GBKP yang sudah mau berbagi kasih, sehingga pada saat ini saya bisa menginjakkan kaki di salah satu universitas negeri di Kota Medan. Perkenalkan, nama saya Ferawati Buru Ginting. Sekarang saya pengasuh di Gelora Kasih sejak 1 Februari 2016. Kegiatan kami sehari-hari di sini mulai dari jam 5 pagi. Itu bangun jam 5 pagi kurang 10 dan dibangunkan adik-adik. Setelah itu adik-adik berdoa masing-masing dan membersihkan tempat tidurnya masing-masing sampai jam 6 kurang 10 melakukan kegiatan di asrama. Setelah itu membersihkan diri, bersiap untuk beribadah pagi di ruang makan jam 6 kurang 10 sampai jam setengah 7 sarapan pagi. Setelah itu berdoa dan berangkat ke sekolah, berbaris di asrama putri, berdoa, dikasih uang saku. Setelah itu berdoa, baru berangkat ke sekolah masing-masing. Panti Asuhan GBKP Gelora Kasih mulai bergabung dengan JKLPK sekitar tahun 90-an. Dan dampak dari jejaring ini sangat besar bagi Gelora Kasih ini, baik dari segi administrasi, dari segi parenting, terutama dalam hal pengasuhan anak, soal hak-hak anak, dan juga bagaimana membekali pengasuh agar mereka lebih profesional dalam mengasuh anak. Itu sangat kami rasakan dampak daripada setelah bergabung dengan JKLPK ini. Dan kami juga dibekali bagaimana mempersiapkan panti asuhan ini untuk mengikuti akreditasi, dan kami lagi dalam proses untuk menyiapkan segala syarat administrasi yang diminta oleh pemerintah atau dinas sosial. Dan saya juga berharap melalui JK Region ini, khususnya isu tentang anak di panti asuhan boleh semakin diintensifkan. Mungkin salah satu contoh adalah antara pengasuh bisa berkumpul, sharing untuk berbagi pengalaman soal pola asuh, perkembangan anak. Dan saya kira ini adalah memperkaya pengasuh yang ada di panti-panti di region Sumatera ini.